udah lama banget nggak bagiin firman Tuhan buat ibadah yang ini dulu ex Teen House 1 kan? Lama banget kayaknya udah nggak pernah share firman Tuhan buat kalian ya. Tapi saya lihat juga ada wajah-wajah dari Mongkok. Halo teman-teman yang dari Mongkok. Lehoma. Ya, kita satu keluarga semuanya di tempat ini. Nggak ada lagi anak Teen House, anak Mongkok. Semuanya anak-anak raja yang diberkati Tuhan. Keluarga ilahi GB Yongkong. Haleluya. Saudara, kalau kita lihat ya hari ini kita lihat merah putih di mana-mana dan minggu depan kita benar-benar semuanya akan bermerah putih. Jadi yang sekarang udah pakai baju merah, minggu depan boleh dipakai lagi. Minggu depan kita akan bermerah putih merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke? Oh benar semuanya ya, nggak ada yang salah ya, nggak ada yang salah umur ya. Oke. Saudara, luar biasa banget tahun ini tema kemerdekaan Indonesia. Saya tuh baru ngeh tahun ini bahwa ternyata setiap tahun tuh punya tema ya. Dan tahun ini tuh temanya bagus banget. Tolong keluarin slide yang kedua. Tema kemerdekaan Indonesia tahun ini kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ini bagus banget. Bagus pol, kalau orang Surabaya ngomongnya gitu ya. Ini bagus banget. Waktu saya tahu ini Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Wih, ini rohani banget loh ini temanya. Ini benar-benar nih kita khususnya anak-anak Tuhan, kita harus benar-benar tangkap bahwa kalau kita Tuhan tuh akan membuat kita menjadi tangguh dan kita akan bertumbuh. Coba kita perkatakan sekali lagi, saya tangguh, saya tumbuh. 1, 2, 3. Saya tangguh, saya tumbuh. Amin. Nah saudaraku, ternyata untuk menjadi orang yang dikatakan tangguh, itu gak mungkin kita menjadi orang yang tangguh kalau tidak ada tantangan. Setuju? Siapa yang mau jadi orang yang tangguh? Tunggu, stop. Masih ngacung. Berarti yang ngacung ini siap terima tantangan. Amin. Kalau kita menang di setiap tantangan, baru itu disebut orang yang tangguh. Amin. Saya tuh suka ngikutin acara disebut aja stasiun televisi Indonesia. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 5 sore. Jam 5 ya? Ya pokoknya sore-sore gitulah. Tahu ya? Oh tahu dia, MasterChef. Iya saya suka nonton tuh, MasterChef Indonesia. Udah top 5 nih sekarang nih ya. Ada satu statementnya mereka seringkali diperkatakan berulang-ulang dan itu bagus banget. Saya setuju dengan pernyataan itu. Jadilah pemenang dalam setiap tantangan. Saya ulang ya, jadilah pemenang di setiap tantangan. Hubungannya apa dengan ini? Kalau kita mau jadi orang yang tangguh dan kita mau bertumbuh, harus mau gak mau lewat tantangan. Untuk kita menang melewati tantangan, itu tantangan yang kalau kita dengar tantangan, kita kebayang aduh tantangan yang susah, yang besar, yang gimana. Kita harus menang dulu lewatin tantangan-tantangan yang kecil-kecil. Tantangan yang hari-hari itu kita mesti menang saudara. Baru waktu tantangan yang jauh lebih besar datang, disitulah kita udah terbiasa untuk menghadapi tantangan demi tantangan. Sehingga makin lama kita akan menjadi pribadi yang makin tangguh. Oleh sebab itu hari ini saya kasih judul tema khotbah saya hari ini tangguh dan bertumbuh lewat tantangan. Ya hari ini kita akan belajar akan hal ini. Biar setelah ini kita semua nangkap apa yang jadi isi hati Tuhan. Dan kita semua jadi pribadi-pribadi yang tangguh. Dan kita terus bertumbuh sekalipun kita harus melewati tantangan demi tantangan. Yang setuju katakan amin. Tantangan yang dulu kita hadapi, kita rasa ini tantangan yang besar. Kalau kita udah berhasil menang dan kita melewatinya, sekarang kita bisa ongkang-ongkang kaki dan kita akan berkaca, kita akan melihat, ya ampun dulu tantangan kayak gitu aja gue udah susah banget. Sekarang kalau gue lihat gue dulu, aduh itu mah gampang sih sebenarnya. Iya gak saudara? Contoh yang paling gampang. Waktu kita masih kecil, misalnya masih kecil seginilah gitu ya.
ibu kita lagi masak nih di dapur. Pas mau ngebumbuin garamnya habis. Terus panggil kalian, Dok, tolong beli garam di warung sebelah. Kalau kalian belum pernah ke warung sendirian, keluar ucuk-ucuk, beli, Bu, beli. Kalau di tempat saya dulu gitu, kalau ke warung, beli gitu. Kalau petugas penjaga warungnya nggak ada tuh manggilnya gitu, beli gitu ya. Kalau belum pernah keluar dan pergi beli sendiri, itu akan jadi satu tantangan. Aduh jangan aku, biar kakak aja yang beli. Aduh jangan aku lah, pokoknya jangan aku. Karena merasa ini tantangan yang sulit. Tapi waktu kita udah jalanin, walaupun deg-degan, akhirnya kita melangkah dan akhirnya pergi beli. Lama-lama udah gak jadi tantangan lagi, udah biasa. Disuruh beli apapun bolak-balik kayak setrikaan, ya balik lagi, datang lagi. Kita bisa lewati itu dengan baik. Coba sekarang, tantangan apa yang dulu menurut kalian berat, tapi sekarang udah jadi biasa? Saya sebutkan contohnya, pertama kali kalian bekerja. Dulunya kan jadi anak sekolah, ya kan? Waktu jadi anak sekolah aja kalau mau pindah sekolah biasa deg-degan setengah mati tuh. Ya enggak? Dari SMP pindah ke SMA, sekolahnya baru, semuanya baru. Itu jadi satu tantangan, aduh nanti aku bisa dapet temen gak ya? Aduh nanti ada yang cocok sama aku gak ya? Aduh nanti duduk sebangku sama siapa ya? Itu jadi satu tantangan toh. Tapi kalau waktu kita udah lewatin, ternyata biasa aja kok. Pasti ada temen lah, pasti ada yang akan cocok dengan kita, akan jadi teman main kita dan seterusnya. Balik lagi tadi, waktu pertama kali kalian bekerja setelah lulus sekolah, selesai sekolah, deg-degan gak? Pasti mikirnya banyak yang dipikir, aduh nanti kalau aku kerja, aduh gimana ya, aku mesti ngapain ya, aduh nanti takut salah lagi, aduh nanti gini lagi. Apalagi kalian ke luar negeri kerjanya, bahasanya kagak nyambung takutnya atau gimana. Itu akan ada ketakutan itu tuh wajar, normal, ya enggak? Pernah gak ngalamin seperti itu? Atau biasa aja semuanya? Kerja di luar negeri, mau mantai, biasa aja. Pastilah kalian adalah rasa begitu, deg-degan, takut setengah mati. Aduh ntar gimana ya, aduh nanti majikannya baik atau enggak ya. Lalu pertama kali naik pesawat. Ayo biasa aja rasanya. Deg-degan kan? Aduh nanti takut nyasar lagi, nanti salah masuk pintu pesawat gimana? Nanti gak nyampenya ke Hong Kong, nyampenya nanti ke Papua gimana? Aduh nanti gimana? Tantangan itu tantangan kan dalam hidup kita, ya kan? Tapi waktu kita bisa menang menghadapi setiap tantangan itu, lama-lama ya udah biasa aja gitu loh. Lama-lama naik pesawat udah kayak naik ojek. Enggak ya, masih deg-degan ya. Tapi saudara tangkap apa yang saya maksud ya? Kita harus menang melewati setiap tantangan-tantangan. Lama-lama kita akan naik level. Tantangan yang seperti itu bukan tantangan lagi. Tapi kita akan terpacu untuk hal yang makin sulit lagi, lebih sulit lagi, lebih menantang lagi. Dan itu harus kita kalahkan, harus kita menang atas semuanya itu. Amin. Nah saudara, tolong dikeluarin PowerPoint-nya slide ketiga sekarang. Kalau ada yang ikut menara doa pelayan jemaat bulan ini ya, di mana Pak Niko share apa yang didapat oleh seorang hamba Tuhan dari Perth, itu ada nubuatan Tuhan untuk gembala pembina kita. Artinya gini saudara, saya mau kasih tahu bahwa kalau Tuhan ngomong sesuatu untuk gembala pembina kita Pak Niko, itu artinya bukan cuma buat Pak Niko secara pribadi, apalagi Pak Niko udah nyampaikan buat setiap kita. Artinya itu pesan itu adalah juga buat kita. Semuanya ini kita yang ada di dalam wadah ini. Sehingga tangkap benar-benar ini pesan ini penting banget. Ini perlu kita tangkap sungguh-sungguh saudara ya. Kita baca sama-sama ya. Ini pesan yang Tuhan ngomong buat gembala pembina kita. Artinya buat kita semua nubuatan Tuhan lewat hambanya di Perth tanggal 6 Juli 2021. Ketika umatku dalam satu kesepakatan, dalam kesatuan yang utuh dengan merendahkan diri, bertobat, mencari wajahku, maka aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Dan engkau akan menyaksikan baptisan api yang akan membawa sebuah pemurnian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemurnian ini adalah untuk sang pengantin wanita yang telah menyiapkan dan membuat dirinya siap.
Orang-orang di loteng atas melihat lidah-lidah api di atas kepala orang-orang. Kegerakan rohku yang akan datang akan menghasilkan suatu baptisan api. Waktu saya baca bolak-balik pesan ini tuh klop banget, cocok banget dengan apa yang sedang Tuhan kerjakan untuk gerejanya hari-hari ini, di mana kita setiap ibadah kita memproklamirkan, kita mendeklarasikan yang kita tahu Tuhan sedang mengerjakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. Lebih dari hari-hari yang lalu. Itu yang sedang kita imani terjadi hari-hari ini. Nah, kalau saudara belajar di pelajaran KOM, baptisan itu ada 3. Ya, kita buka ayatnya. Matius 3 ayat yang ke-1, nextnya. Matius 3 ayat yang ke-11, Oke, saya bacakan. Matius 3 ayat yang 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang akan datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Catat ayatnya Matius 3 ayat yang ke-11. Jadi dari ayat ini jelas bahwa baptisan itu ada 3. Baptisan air, yang kita tahu baptisan selam, baptisan Roh Kudus, dan baptisan api. Saya bahas sedikit di sini, baptisan yang pertama baptisan air. Baptisan air adalah tanda pertobatan, di mana namanya baptisan, baptiso artinya diliputi seluruhnya. Jadi waktu kita masuk dalam baptisan, yang adalah sebagai tanda pertobatan, kita mau memutuskan, ambil keputusan untuk aku mau ikut Tuhan, aku mau tinggalkan manusia lamaku dan aku mau hidup yang baru. Kita dijeburin masuk ke dalam air, biur semuanya basah, gak lama-lama keluar langsung dari air, kita menjadi ciptaan yang baru. Itu adalah tanda pertobatan. Lalu baptisan Roh Kudus, waktu kita dipenuhi dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Yang ketiga, baptisan api adalah proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, walaupun memang kita nggak melihat apinya meliputi kita semua, tapi ini adalah perlambang di mana Tuhan izinkan api itu memurnikan kita. Api dalam arti di sini yang mungkin kita akan rasakan sebagai penderitaan, masalah, tantangan, itu pasti Tuhan akan izinkan terjadi dalam hidup setiap kita. Karena itu paket 3 itu pasti akan terjadi buat setiap orang percaya. Baptisan air, baptisan Roh Kudus, baptisan api. Kembali lagi kepada pesan Tuhan yang tadi. Pesan Tuhan tadi dikatakan Tuhan sedang mengerjakan ini, baptisan api Tuhan akan kerjakan untuk memurnikan, bahkan yang belum terjadi sebelumnya. Pemurnian ini adalah untuk sang pengantin wanita. Kita sedang dipersiapkan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, rapture itu yang sedang kita nanti-nantikan. Dan Tuhan mau memurnikan gerejanya. Makanya Tuhan izinkan tantangan demi tantangan. Baptisan api itu akan terjadi dalam setiap kita. Saudara, amin gak amin, ini pasti akan terjadi. Ini udah mulai keras nih firmannya, pada serius semua nih ya. Tapi ini benar, saya harus sampaikan ini untuk kita mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Apalagi, yang pengen saya ngomong adalah ini. Pentakosta ketiga, pencurahan Roh Kudus. Kenapa Tuhan sedang curahkan rohnya besar-besaran? Karena roh itu yang akan menolong kita, membantu kita, memampukan kita menjadi pemenang waktu kita melewati api itu. Dan gembala kita di tempat ini dapetin dari Tuhan. Kalau saudara tangkap sungguh-sungguh pesannya dari Papi di tempat ini. Waktu itu Papi pernah ngomong, Tuhan akan kerjakan percepatan orang-orang yang bertobat. Tim baptisan siap-siap untuk membaptis setiap saat. Jadi ini tuh semuanya tiga-tiganya akan terjadinya itu barengan. Tuhan kirim orang-orang yang bertobat, siap dibaptis. Lalu Tuhan curahkan rohnya buat setiap kita. Dan proses, tantangan. Cháu mlat kela. Memang kamu gak akan bisa lari. Kita gak akan bisa lari dari proses ketiganya ini.
Karena kenapa? Tuhan itu, nih ya bedanya ya. Tuhan itu bukan mau ngizinin proses ini supaya kita jatuh, enggak. Tuhan justru izinkan ini karena Tuhan mau kita nih semakin murni ini ya. Mempersiapkan pengantin wanitanya Tuhan. Tuhan mau memurnikan setiap kita. Karena itu baptisan api itu artinya adalah alat uji kemurnian ibadah kita kepada Tuhan. Dan ujian itu tujuannya untuk mendekatkan kita semakin dekat sama Tuhan. Tapi kalau pencobaan itu berasal dari iblis supaya iblis pengen kita jatuh. Bedanya ya ujian dengan pencobaan. Baptisan api itu masuk dalam kategori ujian. Karena untuk menguji, memurnikan kita. Tapi kalau iblis itu sukanya mencobai kita. Ayo jatuhlah dalam dosa lah. Ayolah ngamar sama gua lah. Ayo. Tujuannya apa? Supaya jatuh. Tapi kalau Tuhan gak begitu. Tuhan mengizinkan ujian. Tujuannya supaya kita makin murni, makin kinclong. Amin. Sehingga kekotoran-kekotoran di dalam baptisan api, ketidakkudusan, itu akan terbakar dan dibuang. Sehingga akhirnya karakter-karakter yang murni, karakter yang bagus, itu yang akan dimunculkan. Ini tujuan Tuhan mengizinkan baptisan api itu terjadi dalam hidup setiap kita. Tangkap baik-baik. Oke, sampai di sini saudara nangkep ya? Oke, sekarang kita mau belajar dari tokoh ini. Dulu waktu saya sekolah minggu disebutnya biar gampang SMA. Sadrah, Mesak, Abednego. Jadi kalau nanti saya pengen bikin lebih cepat saya ngomongnya SMA gitu ya. Kalau saya ngomong SMA artinya adalah Sadrah, Mesak, dan Abednego. Oke, mari kita belajar dari apa yang dialami oleh Sadrah, Mesak, dan Abednego. Daniel pasal yang ketiga. Aku ceritain langsung aja biar cepet ya. Nanti PR di rumah, baca lagi satu pasal itu semuanya untuk kita bisa lebih ngebayangin apa yang mereka hadapi, apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Zaman itu Raja Nebukadnezar bikin patung emas gede. Lalu Raja Nebukadnezar bikin pengumuman. Lu orang pada ya. Sekarang gua nih bikin pengumuman, lu orang dengerin pada semua ya. Kalau ntar gue bunyiin musik ya, guncrang, gunjrung. Kan ini kan ya, seruling, sangkakala, gambus, serdam. Pokoknya ntar kalau gue bunyiin nih musik nih ya, lu orang denger, semuanya kudu ngusruk. Sujud menyembah. Oke, ini kalau Raja Nebukadnezar orang Betawi ngomongnya gitu. Mungkin orang Indonesia. Oke, jadi jelas ya, kalau orang denger nih bunyi dang ding dong ding dang dung, itu artinya lu orang semua kudu worship, kudu nyembah dengan cara ngusruk. Harus sujud menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar itu. Terus dibilangin, lu orang ya, kalau lu kagak nyembah nih ya, udah gue bilangin ya, kalau lu kagak nyembah, gue masukin lu ke dapur api. Takut gak? Takut, orang-orang semua pada takut kan, makanya begitu dipraktekin nih bunyi cangjing, ya worship, musruk semua. Tapi semua orang musruk kan, semuanya jelas-jelas lah. Kalau kita semua lagi keadaan normal nih, lagi pada berdiri, terus ada musik, terus tiba-tiba semua orang sujud nyembah, semua orang merendahkan diri dong berarti kan ya, semuanya ngusruk nih ya. Kalau ada yang nggak ngusruk kan kelihatan dong. Ya kan? Maksudnya ngerti kan gue ngomong ngusruk ya? Kelihatan banget. Dan ternyata ada 3 orang yang kagak ngusruk guys. Siapa dia? Nah, SMA. Di sini integritas Sadrah, Mesak, dan Abednego teruji. Di mana waktu diperhadapkan untuk menyembah hal yang lain, untuk melakukan hal yang gak benar, dia tetap memilih yang benar. Nah, ini penting. Ini tahun integritas.
Jangan lupa ya, gara-gara kita sering ngebahas Pentakosta ketiga, terus perkenanan Tuhan, bla 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 bla. Jangan lupa, ini masih tahun integritas. Sekalipun kita diproses, diapi segala macam, integritas kita nggak boleh berubah. Sering ditanya apa itu integritas? Integritas itu apa yang dilakukan sama dengan yang di ngomong, ya kan? Tapi saya dapat satu pengertian lagi integritas yang lebih mudah lagi untuk kita cerna. Integritas itu apa? Integritas itu waktu kita memiliki satu pilihan antara yang nyaman dan yang benar. Dan biasanya yang nyaman itu kagak bener. Ya enggak? Contoh paling gampang lah, bangun tidur. Nyamannya ngapain? Tidur aja, nyaman guys, tak iya ya kan? Nyaman kan? Tapi yang bener ngapain? Yang bener waktunya bangun ya bangun, cari Tuhan nomor 1. Minimal selamat pagi Roh Kudus, good morning gitu kan. Ya kan? Banyak pilihan-pilihan dalam hidup kita dan kita harus bisa memilih yang benar. Orang yang berintegritas adalah orang yang bisa memilih pilihan yang benar sekalipun diperhadapkan yang nyaman dan yang benar tapi harus bayar harga. Contoh SMA. Kalau mau nyaman, tang-jing-jung, semua orang ngusruk. Ya udah gue ikut ngusruk aja biar aman. Yang penting hatinya tetap ke Tuhan. Kan Tuhan melihat hati. Itu mah kita suka gitu. Libur sekali-sekali gak ke gereja, apa-apa. Tuhan lihat hati, ibadah online. Nyaman kan? Gak usah kemana-mana, gak usah bayar ongkos mahal-mahal. Apalagi rumahnya jauh di Yunlong, ujung. Masih ujung lagi, di petang gak ada tuh, ujung. Itu ongkosnya mahal, Pol. Dari ujung yang paling ujung itu, mesti ngojek dulu. Cari siupa. Di sini gak ada ojek kan? Iya, ini kan perumpamaan, contoh doang biar gak ada yang tersungging gitu kan. Bayar harga kudu. Tapi, kalau mau pilih yang nyaman ya udah. Di rumah aja. Atau ibadah sambil di pantai. Panas tahu di pantai. Mending di sini adem. Saudara nangkep ya? Integritas kita akan teruji saat kita menghadapi pilihan demi pilihan. Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap mempertahankan integritasnya dengan memilih yang benar sekalipun ada pilihan lain yang nyaman. Ya, lanjut. Terus, udah jelas-jelas mereka terus dilaporin karena mereka tetap berdiri, mereka dilaporin, itu loh raja maksudnya. Ini loh 3 orang ini mereka gak menyembah dewa tuanku, mereka tuh gak nyembah patung emas yang udah dibikin sama tuanku raja. Nah terus raja panggil kan mereka kan, datanglah mereka bertiga. Waktu dipanggil, raja kasih kesempatan kedua. Ini gue lagi baik nih ya SMA. Sekarang gue kasih lu kesempatan lagi, gue bunyiin nih ya musiknya ya. Mau gak lu nyembah? Iblis itu kepengennya kan jatuhin kita ya. Dan biasanya iblis itu cukup tangguh, kekeh untuk gangguin kita supaya jatuh ya gak? Waktu godaan demi godaan itu datang dan datang lagi, belajar dari SMA. Datang lagi yang kedua kali, coba lagi untuk bikin kita jatuh. Gak mempan. Sorry ya, maaf ya, kagak mempan tawaran lu. Padahal raja di situ jelas-jelas kasih tahu konsekuensinya. Oke, gue kasih lu kesempatan kedua kali. Konsekuensinya nih, lu mesti mikir bener-bener loh. Kalau lu beneran kagak mau nyembah, kalau lu tetap mau nyembah Tuhan yang lu sembah itu, konsekuensinya lu bakal masuk dapur api guys. Dapur apinya mau gue panasin lagi 7 kali lipat. Banyak intimidasi yang bisa menyerang kita, membuat kita untuk jadinya jauh dari Tuhan. Tapi lihat, orang yang berintegritas, orang yang tangguh, menang atas setiap tantangan, mengambil pilihan yang benar.
Amin. Lihat apa yang diputuskan oleh Sadrak, Mesah, dan Abednego. Ayat yang ke-16, perhatikan baik-baik. Sadrak, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, gak ada gunanya bro, lu rayu-rayuin kita orang nih bertiga, kagak efek bro. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Perhatikan ini baik-baik. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku ini dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan ini. Poinnya di sini ada gini, bahasa gampang ini ya. Sadrak, Mesah, dan Abednego kan disuruh nyembah patung. Disuruh nyembah Tuhan yang bukan Tuhan yang benar. Waktu di tawaran itu muncul, mereka tetap bersikeras. Padahal udah dikasih tahu konsekuensinya kamu bakal masuk dapur api nih. Waktu mereka mengambil keputusan ini, mereka sadar benar dan tahu benar. Jawabannya adalah, kalau Tuhan mau tolong kami, kalau Tuhan yang kami sembah mau melepaskan kami, Tuhan bisa banget. Kami percaya Tuhan sanggup ngelepasin kami. Aku percaya Tuhan sanggup menjawab. Tapi kalaupun Tuhan gak mau nih, mereka tetap percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong juga. Jadi dua-duanya mereka tetap, dua pilihan jawaban ini menunjukkan bahwa kalau Tuhan mau jawab, pasti Tuhan bisa jawab. Tapi kalau Tuhan gak jawab, toh Tuhan pasti akan tolong. Jadi pasti Tuhan ikut campur tangan, intinya begitu. Yang penting bagian kami adalah kami tidak akan kompromi. Kami tidak akan ada tawar-menawar dalam hal ini. Titik. Amin. Jadi dari cerita ini, dari kisah Sadrak, Mesah, dan Abednego ini, kita bisa belajar beberapa hal. Yang penting adalah, pertama, tidak ada kompromi sedikit pun. Jangan kasih kendor, jangan ada kompromi sedikit pun yang membuat kita bisa jauh dari Tuhan. Jangan beri kesempatan sedikit pun untuk kompromi. Amin. Ini masih setengah percaya kayaknya. Tunggu, setengah ngerti kan? Saya ulangi ya. Jangan kasih kendor. Jangan kompromi. Kalau ada perkara-perkara yang mau bikin kamu jauh dari Tuhan, bilang nehi. Ulang nih. Kalau ada yang mau bikin perkara-perkara yang bikin kamu jauh dari Tuhan, jawabannya? Itu baru mantap guys. Nih, Paulus bilang, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang. Gak ada satupun. Ini kalimat ini bisa diperjelasnya, penindasan gak bisa bikin aku jauh dari Tuhan. Kesesakan gak bakal bikin aku jauh dari Tuhan. Penganiayaan walaupun udah ini pesel di depan nih, pilih Yesus atau mati, tetap gak efek. Kita gak akan kompromi, gak bisa. Kesesakan gak bisa bikin kita jauh dari Tuhan. Penganiayaan gak bisa bikin kita jauh dari Tuhan. Kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pokoknya apapun gak ada yang bisa bikin kita jauh dari Tuhan. Dan siapa yang harus ambil keputusan itu? Bukan Tuhan yang disuruh ngambil keputusan itu. Tuhan bikin aku jangan jauh dari Engkau dong. Bukan. Itu kita yang harus melangkah, kita yang harus bikin keputusan. Sadrak, Mesah, dan Abednego yang harus ambil keputusan. Bukan suruh Tuhan, Tuhan bikinin keputusan dong buat aku dong, tolongin dong. Enggak. Mereka yakin banget aku ambil keputusan untuk tidak kompromi, titik. Selebihnya urusan Tuhan. Amin. Yang kedua kita bisa belajar bahwa Tuhan itu berdaulat. Katakan Tuhan berdaulat. Dijawab atau enggak dijawab doa kita, Tuhan Yesus tetap baik. Seringkali kita banyak permohonan sama Tuhan.
Kita banyak doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Kita minta Tuhan kasih kesembuhan dong, Tuhan kasih mujizat dong. Tapi seringkali juga doa kita tidak dijawab sesuai dengan apa yang kita minta. Tapi apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik. Saya punya teman SMP saya. Dia nggak menikah. Dia tinggal sama papa, mama, dan adik laki-lakinya. Satu rumah 4 orang. Terus waktu zaman pandemi ini, adiknya pertama yang kena dulu COVID. Lalu nularin papanya, nularin mamanya. Singkat cerita, dalam waktu 2 minggu, teman saya ini kehilangan 3 orang anggota keluarga rumahnya. Papanya, mamanya, adiknya, 3-tiganya Tuhan jemput. Tinggal dia sendirian. Bisa kebayang rasanya seperti apa? Apakah dia gak berdoa? Pasti dia berdoa. Dia anak Tuhan juga. Dia berdoa minta mujizat gak sama Tuhan? Pasti dia berdoa minta kesembuhan sama Tuhan. Tapi kenapa Tuhan gak jawab? Bukan Tuhan gak jawab sesungguhnya. Ya Tuhan jawab. Dan itulah jawaban Tuhan yang terbaik. Jadi karena Tuhan berdaulat, kita harus tahu bahwa Tuhan itu berdaulat. Dijawab atau gak dijawab, tetap kok Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan kalau memang dijawab sesuai dengan yang kita mau. Tapi kalaupun enggak, ya ini bagian dari proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tetap katakan Tuhan Yesus baik. Dan ini akan membuat kita semakin tangguh, semakin teguh, semakin mengenal Tuhan dan kita semakin bertumbuh. Akhirnya mereka masukkan ke dalam dapur api kan. Orang-orang yang sungguh-sungguh, orang ini si Sadrah, Mesak dan Abednego adalah 3 orang yang benar-benar ngalamin baptisan api dalam arti yang sesungguhnya. Masuk ke dalam api, diliputi dengan api. Tapi lihat mujizat Tuhan, pekerjaan tangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Mereka masuk dan mereka enggak kenapa-napa. Di dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat sekalipun. Di mana pada waktu itu raja berharap gosong-song mereka bakal mati. Tapi justru disitulah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan mereka, raja, orang-orang yang lain melihat di dalam harusnya 3 orang jadi 4 orang. Dan 4 orang itu dikatakan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Di Alkitab bahasa Inggrisnya dikatakan a son of God. Who is the son of God? Tuhan Yesus ada bersama-sama mereka di dalam dapur api. Yang ketiga, di dalam dapur api mereka ngalamin Tuhan sangat dekat. Jangan takut dengan dapur api. Karena justru di dalam dapur api kita akan mengalami kedekatan yang lebih lagi dengan Tuhan. Kita mengalami bukan berdasarkan apa kata orang kita mengenal Tuhan. Seperti Ayub, Tuhan izinkan masuk dalam baptisan api. Permasalahan satu datang belum selesai, ada lagi. Tapi justru di situ Ayub bisa berkata, dulu aku mengenal Tuhan berdasarkan apa kata orang. Tapi sekarang aku ngalamin Tuhan secara pribadi. Setiap kita, Tuhan akan bawa kita masuk dalam titik terendah dalam hidup kita. Waktu Tuhan izinkan kita masuk dalam titik terendah itu, artinya Tuhan tuh sayang banget sama kita dan Tuhan mau nunjukin pribadinya sama kita secara pribadi ini loh. Sekalipun kamu masuk dalam lembah kekelaman, sekalipun kamu di dalam dapur api, sekalipun kamu dalam penderitaan, masalah apapun juga, aku tuh sekali-kali tidak pernah meninggalkan kamu. Amin. Dan di situ bersyukur. Tuhan sedang memproses kita jadi orang-orang yang makin hari makin tangguh. Dan kita akan bertumbuh terus dalam pengenalan akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan amin. Pemenang-pemenang Tuhan bangkit berdiri, berikan tepuk tangan buat Allah kita.